Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah besar dan memberikan ultimatum kepada parlemen Ukraina yang bekerja sama dengan Rusia. Lantaran adanya pejabat yang nekat melakukan tindak korupsi yang terjadi di negaranya pada momen tengah berperang melawan Rusia. Zelensky mengatakan dia tidak akan mentolerir korupsi atau pengkhianatan dalam urusan negara saat negaranya sedang berjuang menemukan cara untuk mempertahankan diri melawan Rusia yang dianggap penjajah. Kemarahan Zelensky itu terlontar dalam seruan anti korupsi di sebuah pidato di depan parlemen Ukraina terkait terungkapnya dua kasus penting di masa perang ini. Dua kasus itu antara lain penangkapan seorang pejabat rekrutmen militer yang dituduh melakukan penggelapan secara massal. Satu kasus lainnya adalah adanya seorang anggota parlemen yang diduga bekerja sama dengan Rusia. Bulan Juni lalu, Zelensky pernah mengumumkan rencana untuk mengaudit kantor wajib militer untuk memberantas korupsi. Rupanya aksi penggelapan dan korupsi belum berhenti meski Ukraina tengah menghadapi serangan hebat dari Rusia di tengah perang yang berkecamuk. Dua kasus ini membuat Zelensky geram dan membuat ultimatum secara tegas. Izinkan saya memperingatkan semua anggota parlemen, pejabat dan semua orang yang bekerja sebagai pegawai negeri, kata Zelensky seperti dikutip dari The Guardian. Ketika Anda menghabiskan berhari-hari mencari pasokan senjata untuk negara, ketika perhatian semua orang tertuju pada apakah ada artileri, rudal, dan drone untuk berperang, Anda merasakan kekuatan moral yang diberikan tentara kami kepada Ukraina, imbu Zelensky. Berbicara kepada anggota parlemen, Zelensky mengatakan dia tidak akan lagi mentolerir mereka yang karena keuntungan pribadi menolak untuk mendukung undang-undang yang diperlukan Ukraina untuk menjalani proses panjang menjadi anggota Uni Eropa. Saya tidak lagi ingin melihat penolakan seperti itu. Tidak ada yang mau melihat itu. Ukraina tidak punya waktu lagi untuk itu, kata Zelensky. Ukraina menghadapi ancaman terkait bantuan dari Amerika Serikat, seperti yang diungkapkan oleh laporan Inspektur Departemen Luar Negeri. Miliaran dolar yang telah dikirim ke Kiev sejak Februari 2022 sedang sulit dilacak karena risiko korupsi yang terjadi di pemerintahan dan sektor swasta Ukraina. Kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri AS menyoroti kekhawatiran tentang keefektifan bantuan luar negeri AS dalam jangka panjang karena korupsi ini. Laporan yang telah diedit menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri berencana untuk mengatasi masalah korupsi ini dalam bantuan ke Ukraina termasuk untuk rekonstruksi. Kongres AS telah mengalokasikan lebih dari 113,4 miliar dolar untuk Ukraina sejak meningkatnya ketegangan dengan Rusia tahun lalu, dengan sekitar 31 miliar dolar berasal dari Departemen Luar Negeri AS. Dari jumlah tersebut, 22,9 miliar dolar merupakan dukungan anggaran langsung untuk pemerintah Ukraina yang dikelola oleh Kantor Koordinator Bantuan AS untuk Eropa dan Eurasia. Laporan mengungkapkan bahwa semua bantuan asing ke Ukraina akhirnya disalurkan melalui tim Assistance Coordinator Accord ke Kedutaan Besar AS di Kiev yang hanya terdiri dari 2 orang. Dokumen perencanaan yang disusun oleh EURAIC, kekuatan beberapa elemen yang diisyaratkan oleh aturan internal, termasuk tujuan dan sasaran yang jelas. Tantangan pemantauan program juga muncul karena jumlah staf yang terbatas di kedutaan dan pembatasan perjalanan. Sebagian besar pemantauan dilakukan dari jarak jauh, menggunakan protokol online yang diperkenalkan selama pandemi COVID-19. Inspektur UIG melakukan peninjauan dari jarak jauh dalam rentang waktu tertentu. Pemerintahan Presiden Joe Biden berjanji untuk mendukung pemerintah di Kiev selama diperlukan untuk menghadapi Rusia dan menolak proposal dari Partai Republik untuk membantu Inspektur Khusus Independen untuk bantuan Ukraina dengan alasan bahwa Inspektur Jenderal Pentagon dan Kantor Akuntabilitas Pemerintah GOA sudah bekerja untuk memastikan akuntabilitas. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa tentara bayaran Wagner ingin berbaris menuju ke Warsawa, Polandia. Lukashenko mengatakan itu dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang dalam kunjungan kerja ke Rusia. Pembicaraan itu diadakan di Istana Konstantinovsky di Sterna. Lukashenko mengungkapkan bahwa mungkin dirinya seharusnya tidak mengatakannya, tapi dia akan mengatakannya. Kelompok Wagner telah mulai menekankan Belarusia. Wagner ingin pergi ke barat, mari kita pergi. Dia pun berkata, mengapa Anda Wagner ingin pergi ke barat? Nah, untuk melakukan tur ke Warsawa dan ke Rzeszów, katanya seperti dilansir dari berita TASS.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa pihak Belarusia tidak ingin memindahkan grup Wagner ke Warsawa, Polandia yang diduga akan melakukan penyerangan. Lukashenko mengaku menahan mereka Wagner di tengah seperti yang disepakati Belarusia tidak ingin memindahkan Wagner ke sana karena suasana hati mereka buruk dan untuk penghargaan mereka tahu apa yang terjadi di sekitar negara persatuan, ucapnya. Selain itu, kantor berita Belta melaporkan bahwa Lukashenko telah memberikan kepada Putin peta untuk menunjukkan pergerakan pasukan Polandia ke perbatasan negara persatuan. Dia menunjukkan bahwa salah satu brigade Polandia sekarang terletak 40 km dari Brest, satu lagi dikerahkan sekitar 100 km dari Grodno. Sementara itu, Komando Umum Angkatan Bersenjata Polandia menginformasikan tentang keputusan untuk memindahkan 1.000 prajurit dan hampir 200 unit peralatan dari Brigade Mekanik ke-12 dan ke-17 ke bagian timur Polandia pada awal Juli lalu. Sebelumnya, pada pertemuan operasional dengan Dewan Keamanan Rusia, Putin menarik perhatian pada fakta bahwa para pemimpin Polandia tampaknya berharap untuk membentuk semacam koalisi di bawah naungan NATO. Hal itu secara langsung akan masuk dalam campur tangan konflik Ukraina untuk kemudian berupaya mengambil bagian yang lebih besar. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki memberi peringatan kalau para tentara bayaran grup Wagner bisa menyelinap masuk Uni Eropa. Menurut Morawiecki, skenario adalah para tentara Wagner yang berada di Belarusia bisa menyamar sebagai migran untuk memasuki wilayah Uni Eropa. Dan Wagner juga dapat memfasilitasi imigrasi ilegal dari Belarusia yang digambarkan Polandia sebagai perang hibrida. Morawiecki juga melaporkan sekitar 100 tentara Wagner telah bergerak di dekat kota Grodno, dekat pembatasan Polandia dan Lituania. Seperti diketahui, sejumlah pasukan grup Wagner dipindah ke Belarusia merujuk kesepakatan untuk mengakhiri pemberontakan singkat mereka di Rusia pada bulan Juni. Pihak Warsawa pun mengatakan bahwa kehadiran Wagner di Belarusia merupakan ancaman potensial. Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko sebelumnya membantah memprovokasi krisis migran di Eropa lewat cara memikat calon migran ke perbatasannya dengan negara-negara UE. Tetapi Morawiecki mengatakan pada Sabtu, lebih dari 100 anggota kelompok Wagner telah pindah ke Belarusia berat laut dekat Celaswalki, perbatasan 60 mil Polandia dengan sesama negara Uni Eropa, Lituania, yang memisahkan Belarus dan eksklave Rusia di Kaliningrad.